Peran perempuan sangatlah besar dalam membangun sebuah bangsa. Karena generasi gemilang akan lahir dari rahim kaum perempuan. Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta lebih memiliki potensi kekuatan untuk membangun bangsa. Di antaranya dari para kaum perempuan. Terbukti di antaranya, beberapa perempuan Indonesia telah mampu mengukir sejarah dan prestasi, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi yang lain. Diharapkan perempuan Indonesia juga mampu berbuat banyak untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa ini, antara lain masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apa kabar pemirsa hari ini? Kembali saya Indastiani menjumpai Anda dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki pengaruh yang sangat kuat. Di balik kelembutannya, seorang perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun ada kalanya dengan berbagai kondisi yang dialami, kaum perempuan justru menjadi kaum yang sangat lemah dan sangat rentan terhadap ancaman bahaya narkoba. Hal ini mengundang keprihatinan Ibu Linda Amalia Sari sebagai salah satu tokoh perempuan Indonesia, sekaligus sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu bagaimanakah upaya beliau dalam membebaskan perempuan Indonesia dari jeratan narkoba? Berikut kita saksikan liputannya. Badan Narkotika Nasional memperkirakan pengguna narkotika di Indonesia mencapai 1,5% dari total penduduk Indonesia. Dari angka tersebut termasuk di dalamnya adalah kalangan perempuan. Kalangan perempuan Indonesia memang sangat rentan masuk dalam lingkaran kejahatan narkoba, baik itu sebagai penyalahguna atau terjebak dalam lalu lintas perdagangan narkoba sebagai pengedar atau kurir. Perempuan dalam lingkar kejahatan narkoba tidak hanya menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional, namun juga telah menjadi keprihatinan tersendiri bagi Linda Amalia Sari atau yang dikenal sebagai Linda Agung Gumelar. Linda Amalia sebagai salah satu tokoh perempuan Indonesia memiliki harapan dan agenda dalam membebaskan perempuan Indonesia dari jeratan kejahatan narkoba melalui kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Linda Amalia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di mana kementerian yang Ibu Linda pimpin ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya narkoba. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Linda Amalia Sari. Halo Ibu, apa kabar? Baik, sehat, apa kabar Mbak? Baik, selalu Ibu. Saya ingin bertanya nih, perempuan Indonesia ini berpotensi memiliki kekuatan dalam masyarakat untuk mencegah bahaya narkoba. Nah, bagaimana pendapat Ibu Linda sendiri? Kan populasi penduduk Indonesia 49,9% ya, itu adalah perempuan. Dan ini kalau diberdayakan, tentu menjadi satu potensi yang sangat kuat di dalam proses pembangunan. Tentu juga di dalam proses bagaimana kita mencegah menyebar luasnya masalah penggunaan narkoba ini di tengah-tengah masyarakat. Apalagi perempuan adalah kan kepala di dalam satu rumah tangga, dia yang mendidik anak-anak, kemudian dia juga yang mempunyai pengaruh sangat besar mempengaruhi lingkungan ya. Jadi kalau seorang ibu atau seorang perempuan itu diberikan keterampilan ataupun diberikan advokasi yang baik, saya kira ini akan memberikan satu hasil bagi banyak orang, terutama di dalam ketahanan keluarganya, khususnya di dalam masalah penanganan penyalahgunaan penggunaan narkoba. Iya, benar sekali. Dan apakah Ibu setuju perempuan Indonesia ini rentan sekali terjerumus bahaya narkoba? Iya, saya sangat setuju ya, itu karena pertama karena faktor kemiskinannya, sehingga kadang-kadang dia terjebak di dalam hal yang dia sebetulnya tidak paham karena mungkin kurang informasi dan tidak tahu bahaya dari dia digunakan sebagai alat ya untuk pengedaran narkoba misalnya seperti itu. Jadi sangat rentan sekali bagi perempuan dan anak, dan untuk mereka inilah yang sebetulnya paling penting didahulukan dalam upaya-upaya penanganan penggunaan narkoba.
narkoba secara tidak betul. Oke, dan menurut pandangan Ibu sendiri, faktor utama ya Bu ya, perempuan Indonesia ini terjerumus bahaya narkoba selain kemiskinan tadi Bu? Ya. Yang tadi kemiskinan, mungkin juga kurang akses ya. Terus juga kadang-kadang perempuan di banyak keluarga ataupun dimanapun dia berada, dia tidak mempunyai kesempatan untuk pengambil keputusan. Iya. Sehingga dia terbawa kemana-mana, tidak percaya diri karena nggak punya self empowerment ya. Dia tidak bisa mengambil keputusan, dia hanya mengikuti saja apa yang diminta atau diiming-iming oleh seseorang gitu ya. Iya. Yang itu, jadi itulah makanya penting adanya pemberdayaan perempuan dan pentingnya perempuan itu confidence ya, percaya diri dengan diisi dengan kemampuan-kemampuan dalam dirinya. Iya. Lalu apa Bu kira-kira yang perempuan Indonesia harus lakukan? Yang pertama tadi mungkin untuk self empowerment tadi, membangun kepercayaan diri. Tapi membangun kepercayaan diri ini kan bukan dia cari-cari sendiri. Dia pertama harus tahu dia punya kemampuan yang lebih apa. Kemudian harus dibantu oleh lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya, dan juga diberikan kesempatan di dalam bidang pendidikan, kesehatan ya, dan pemberdayaan ekonomi. Yeah. Saya kira kalau perempuan diberikan kesempatan di dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan sendirinya dia akan menjadi perempuan yang cepat dalam mengambil keputusan, berani dalam mengambil keputusan. Dia akan juga bisa lebih melihat satu persoalan yang bermacam-macam itu yang paling tepat yang mana ya, dan juga bisa membantu ekonomi keluarga sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti kita tidak harapkan itu ya. Benar sekali, Bu Linda juga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Nah, kira-kira apa saja sih Bu yang sudah dilakukan dari kementerian yang Ibu pimpin ini untuk mencegah bahaya narkoba khususnya bagi perempuan, Bu? Ya, kita karena memang Kementerian PP dan PA ini kan lebih kepada penyusunan kebijakan ya, Iya, Bu. yang dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Dan kita melakukan advokasi, monitoring dan koordinasi dengan kementerian lain dan juga untuk daerah, sehingga kami mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan misalnya. Kemudian bagaimana perempuan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik. Dengan demikian jurusannya itu adalah kepada mengurangi kemiskinan, terus menjadi lebih pandai, peran perempuan di dalam politik, sehingga dia juga ada termasuk di dalam akses pengambil keputusan untuk mengurangi atau bahkan juga itu berperan serta secara aktif dalam mengurangi atau sama sekali memberantas penggunaan narkoba ini. Dan menurut Ibu sendiri, modal utama apa yang harus dimiliki perempuan Indonesia dalam mencegah narkoba? Yang pertama iman dan takwa. Iya, itu sudah pasti ya, Bu ya. Kita semua harus mulai dari situ. Yang kedua juga dia harus diberikan advokasi, sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kemudian dia harus yakin bahwa memang narkoba itu sangat membahayakan. Dia harus juga diberikan kepercayaan diri yang kuat. Yang kembali lagi kepada dia juga punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Ini kadang-kadang karena tidak ngerti, tidak mampu memutuskan satu dalam keadaan terdesak, akhirnya mereka masuk ke masalah itu. Dan yang selanjutnya juga jangan menjadi perempuan yang konsumtif ya. Saya kira ini salah satu juga yang menjadi pemikiran saya, bahwa kadang-kadang konsumerisme ini menjadi dampak negatif karena ingin mendapatkan sesuatu secara cepat dengan iming-iming yang diberikan oleh seseorang yang memang bertujuan untuk menggunakan perempuan ini dalam tanda kutip sebagai kurir. Iya, benar sekali Bu Linda. Dan Ibu Linda mungkin ada pesan dan kesan untuk perempuan Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini untuk dapat mencegah bahaya narkoba, Ibu. Jadi kepada para kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, kaum perempuan Indonesia dan anak-anak Indonesia yang saya cintai, saya ingin berpesan di sini bahwa memang bahaya narkotika ini adalah sangat besar sekali dampaknya bagi diri kita, keluarga kita, maupun juga untuk bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, saya berharap kita bersama-sama bisa mencegah dan tidak menjadi korban dari penggunaan narkotika ini. Dan tentu kita untuk itu harus belajar, mau mendengar, mau melihat, dan juga peduli kepada teman-teman lain untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya narkotika ini. Terima kasih atas peran ibu-ibu dan titip anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik dan generasi penerus bangsa yang mampu untuk eksis di masa depan. Baik, terima kasih sekali Ibu Linda. Suatu pesan yang bagus sekali untuk didengar. Terima kasih atas waktunya Ibu.
Ya pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Linda Amalia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga saja bincang-bincang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perempuan Indonesia agar terhindar dari bahaya narkoba. Tetaplah bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba, dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indastiani dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, emansipasi wanita telah membuat kedudukan wanita dan pria menjadi sejajar di berbagai bidang. Tentunya tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya wanita-wanita Indonesia yang mampu mengukir sejarah dan prestasi dan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita Indonesia yang lain. Nova Rianti Yusuf, nama dari sekian banyak sosok perempuan yang turut mewarnai bangsa Indonesia saat ini dengan berbagai karya, kontribusi pemikiran, dan aksi nyatanya untuk masyarakat luas. Perempuan yang memiliki nama alias Noriu ini adalah salah satu perempuan yang berhasil duduk di Parlemen Pusat. Sebelum masuk ke kancah politik, Nova Rianti dikenal sebagai psikiater, penulis buku, novel, skenario film, juga aktif di berbagai aksi sosial. Duduk di parlemen sebagai anggota Komisi 9, Noriu melaksanakan tugas legislasi, antara lain bidang anggaran, kependudukan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, Nova Rianti juga aktif di bidang kerjasama antar parlemen yang memiliki misi menyuarakan pandangan dan pemikiran parlemen Indonesia di tingkat internasional. Bagi Nova Rianti Yusuf, apa yang diraihnya saat ini merupakan hasil dari proses berjenjang penuh dengan kerja keras dan komitmen yang berujung pada sebuah prestasi. Namun, prestasi yang hakiki menurut Nova Rianti bukan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Apa yang dilakukan dan diraih oleh Nova Rianti Yusuf diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia lainnya untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan mengatasi problem sosial yang dialami oleh bangsa ini, antara lain permasalahan kejahatan narkoba. Perempuan Indonesia gitu ya, sebenarnya sudah terjadi seperti itu. Jadi tidak hanya di dunia politik misalnya, saya di dunia kedokteran pun itu sekarang mayoritas lebih banyak perempuan gitu, atau paling tidak yang seperti angkatan yang keponakan saya nih, angkatan tahun 2010. Saya tanya berapa banyak yang perempuannya, kebanyakan perempuan ya. Jadi artinya ruang-ruang bagi perempuan untuk berkembang di Indonesia dan untuk berkontribusi dan untuk mengembangkan diri itu sudah bisa dikatakan tidak lagi bersekat-sekat seperti dulu. Pemakaian narkoba itu kan bisa diawali dengan gateway drug, artinya atau gateway habit lah, atau perilaku yang semacam gerbang sebelum dia menggunakan yang lebih berat lagi seperti ganja dan lain sebagainya. Dan ada hal-hal seperti penggunaan alkohol, rokok, itu bisa dikatakan gateway ya, atau gerbang untuk seseorang bisa ke tahap selanjutnya gitu, menggunakan yang lebih berat lagi. Dan proses seorang menggunakan narkoba itu kan bisa awalnya hanya coba-coba, eksperimental, kemudian akhirnya berkembang menjadi kebutuhan dia secara sosial. Dalam pergaulan dia misalnya secara sosial dia menggunakan itu bersama-sama teman,
Nah, akhirnya jangan sampai ujung-ujungnya dari proses-proses yang cuma coba-coba, kemudian penggunaan untuk manfaat sosial bagi dirinya, ujung-ujungnya jangan sampai menjadi abuse atau penyalahgunaan, dan ujung-ujungnya dia menjadi addict atau menjadi ketagihan untuk pemakaian narkoba tersebut gitu. Biasanya sih kalau orang menjadi bandar itu diawali dengan dia pakai dulu, biasanya kan dia pakai narkoba juga, heavy user lah pasti itu yang udah berat. Kemudian ada sebuah tuntutan yang lebih besar, di mana dia mengesampingkan sebuah pemikiran yang apa sih hal yang baik yang bisa dia lakukan untuk sesama manusia. Hal itu udah tidak terlintas dalam pikiran dia karena ada tuntutan yang lebih besar, biasanya ekonomi itu atau kemiskinan gitu kan. Harapan saya sih seperti itu. Jangan sampai ini sebuah degradasi moral. Itu artinya dia tidak butuh-butuh banget tapi ada sebuah keinginan untuk merusak bangsa. Harapannya kan tidak seperti itu kan. Jadi saya sih berpikir ini mungkin kan ada tuntutan ekonomi. Jadi memang harus ada sebuah crash program gitu dari semua pihak yang terkait. Kalau BNN mungkin tugasnya untuk menangani, mencegah supaya tidak terjadi seperti itu. Tapi pada saat yang bersamaan harus ada program sandingan itu untuk masyarakat, untuk tidak menganggap bahwa lebih enak sih bisnis menjadi bandar narkoba. Artinya harus ada bisnis tandingan yang membuat gerakan-gerakan entrepreneurship, gerakan wirausaha dan lain-lain sebagainya gitu. Masalah kepribadian gitu ya, kalau secara psikologinya masalah kepribadian orang tersebut gitu. Misalnya ada ciri-ciri kepribadian tertentu yang membuat dia kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian juga super egonya mungkin yang tidak terbentuk, dalam arti tidak ada pendidikan yang khusus dari keluarga, dari kecilnya yang menanamkan dia tentang nilai-nilai apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan juga untuk merusak orang lain. Kan itu kan sebenarnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga atau lingkungan terdekat dia kepada dia. Saya yakin kalau ada pola asuh yang baik dari kecil sudah cukup kuat dia secara pribadi gitu, secara karakter untuk bisa menolak. Tapi kecuali ada faktor seperti ciri kepribadiannya dia juga itu bisa menentukan. Kalau faktor eksternal tentunya kalau begitu mudahnya seseorang masuk ke dalam lingkar setan itu, ya artinya ini tugas berat kan untuk BNN sebenarnya. Makanya dia harus memberantas narkoba itu tidak hanya memberikan edukasi kan tentang dampak. Kalau dia sudah paham tentang dampak dari pemakaian narkoba, otomatis ada sebuah filter dalam dirinya gitu. Saya tidak mau pakai itu, saya tidak mau kena dampak itu. Perempuan mempunyai peran yang sekarang, apalagi perempuan banyak yang multitasking ya, di rumah berperan, dia berkarir juga. Nah, kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga, otomatis dari proses pola asuh, penanaman nilai-nilai kepada anak gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah filter agar kedepannya anak-anak itu tidak mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak sehat gitu, artinya yang menggunakan narkoba. Kalau peran-peran di luar, banyak sekarang kita ngelihat perempuan-perempuan yang melakukan aksi-aksi sosial lewat LSM gitu. Dan ini kan semuanya bisa juga, misalnya salah satu LSM itu kan untuk membantu perempuan yang kita tahu menggunakan narkoba. Dan biasanya kalau kita sudah merasakan kenikmatan dari peran kita sebagai perempuan, artinya kita sudah bisa melakukan hal-hal yang kira-kira kita rasakan bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, seperti achievement itu tadi. Tidak ada ruang untuk narkoba bisa memberikan sebuah kenikmatan buat perempuan. Kan orang pasti pakai narkoba, pasti prosesnya tetap diawali dengan experimental use. Jadi kalau seseorang sudah merasa fulfilled gitu, atau sudah merasa terpenuhi gitu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya, pasti tidak ada ruang untuk narkoba itu.
Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indastiani dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, kesadaran masyarakat Indonesia bahwa rokok merupakan gerbang dari narkoba masih sangat kurang. Meningkatnya jumlah perokok aktif di Indonesia seiring dengan tingginya jumlah korban di Indonesia yang meninggal dunia akibat rokok di setiap tahunnya. Cukup miris memang, dari 100% perokok aktif di Indonesia, 4,5%-nya adalah wanita. Hal inilah yang mengundang keprihatinan beberapa wanita Indonesia yang tergabung dalam komunitas Wanita Tanpa Tembakau Indonesia. Bagaimanakah perjuangan komunitas ini dalam membebaskan wanita Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba? Mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga focal point pemerintah sesuai amanat undang-undang perlu didukung oleh segenap lapisan masyarakat termasuk perempuan. Berbagai cara dapat dilakukan masyarakat dalam mengatasi persoalan narkoba sesuai kemampuannya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok wanita ini, Komunitas Wanita Indonesia Tanpa Tembakau atau WITT. Bila merujuk pada referensi tentang berbagai jenis narkoba, rokok ternyata masuk dalam kategori sebagai narkotika. Zatnya yang mengandung berbagai racun dan sifatnya yang adiktif sama bahayanya dengan jenis narkoba lainnya. Bahkan rokok disinyalir sebagai pencetus atau gerbang awal bagi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba lainnya. Berangkat dari kesadaran itulah beberapa perempuan di Jakarta yang terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi mendirikan sebuah komunitas Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Didirikan oleh berbagai tokoh perempuan Indonesia tahun 1995, komunitas ini melakukan berbagai aktivitas mensosialisasikan akan bahaya merokok kepada publik. Yang jelas rokok itu adalah pintu gerbang narkoba. Karena 99% narkoba itu adalah perokok. Jadi artinya kedekatannya sangat dekat. Karena di dalam satu batang rokok apabila dinyalakan itu ada 4.000 bahan kimia dengan 3 komponen utama. Salah satunya selain tar yang bisa menghidupkan atau menggerakkan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Kemudian karbon monoksida yang kedua itu untuk mengentalkan darah. Kalau kita merokok jadi kental darahnya sehingga membawa oksigen ke paru-parunya berkurang. Yang ketiga itu mengandung zat nikotin yang membuat orang ketagihan. Orang akhirnya karena mengandung zat adiksi atau membuat orang ketagihan. Itu yang salah satunya sangat bahaya, mengapa dikatakan bahwa ini adalah pintu gerbang narkoba. Kami sudah lama kerjasama dengan BNN, kegiatan WTT kita kalau penyuluhan ke SD, sekolah-sekolah ataupun kemanapun kita selalu membawa salah satu dari BNN ataupun BNP, tergantung daerahnya. Kemudian begitu juga BNN kalau ada kegiatan minta WTT juga memberikan satu penceramahan atau pencerahan bahwa ternyata asal mula narkoba itu mulai dari rokok. Jadi memang ini satu kiat satu badan yang tidak boleh dipisahkan karena bagaimanapun rokok itu adalah pintu gerbangnya narkoba. Target dari kami adalah kita sesuai dengan Pemda DKI 2015 Jakarta harus bebas dari rokok karena Jakarta adalah kota bisnis, ibu kota negara, kota dagang, semua pusat ada di sini. Jadi ibu kotanya harus lebih bersih. Kita optimis Indonesia akan menjadi lebih sehat. Tetapi WTT tidak bisa bergerak sendiri karena Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani FCTC, Framework Convention on Tobacco Control.
Daerah-daerah atau negara-negara lain sudah menandatangani, Indonesia belum. Dan Indonesia juga belum punya undang-undang tentang pengendalian tembakau. Jadi oleh sebab itu nggak heran kalau ada perusahaan asing yang membeli perusahaan rokok di Indonesia, kemudian dia produksi lebih besar lagi di Indonesia. Dan yang cilaka 12-nya bahwa perusahaan-perusahaan rokok Indonesia yang mereka ekspor ke Singapura, ke Malaysia, mereka bisa menempelkan gambar-gambar di pack rokoknya akibat daripada penyakit daripada rokok. Tetapi di Indonesia sendiri mereka tidak melakukan. Saya menghimbau pemerintah untuk lebih care lagi, harus ada undang-undang tentang pengendalian tembakau, harus meratifikasi FCTC, baru Indonesia bisa sehat. Para pemirsa, saya sebagai Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau sangat mengharapkan dan menghimbau untuk para wanita Indonesia, jadilah wanita yang bermanfaat, artinya sangat-sangat peduli terhadap kesehatan, yaitu marilah kita mulai hidup sehat tanpa merokok, ya. Kemudian kita juga harus melindungi generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sehat untuk wanita Indonesia. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dengan kelembutan dan kekuatan yang dimiliki, perempuan Indonesia diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.